Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga kita malam ini kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, syurutut taubati wa ahkamuha. Syarat-syarat tobat dan hukum-hukumnya tobat. Tajibut taubatu wujuban ainiyya min jami'iz dzunub al-kabairi bil ittifaq was-saghairi ala khilafin biha. Wajib tobat, wajib aini, fardu ain artinya. Fardu ain bertobat itu dari sekalian dosa, baik itu dosa besar. Sepakat para ulama mengatakan bahwa tobat dari dosa besar itu hukumnya fardu ain. Was-saghairi ala khilafin biha, dan dosa kecil atas khilaf ulama padanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tobat daripada dosa besar itu wajib, sepakat para ulama, seperti riba, tobat daripada zina. Sedangkan dosa-dosa kecil, tobatnya itu apakah wajib atau tidak, berbeda pendapat para ulama. Sebab dosa kecil itu ada yang mengatakan hilang sendirinya dengan dibawa berbuat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu tidak wajib tobat daripada dosa kecil. Adapun ulama lain lagi mengatakan walaupun dosa itu kecil tetap wajib tobat daripadanya. Wadzanbu syar'an ma usiyallahu bih aw ma zumma murtakibuhu bi syar' walaikahu bi sababi iqab fa kharajal makruh. Pengertian dosa itu menurut syariat sesuatu yang dimaksiati Allah dengannya, atau sesuatu yang dicela orang yang melakukannya pada syariat, dan mendatangi akan dia dengan sebab dosa itu siksaan di akhirat. Fakharajal makruh, maka keluarlah makruh. Kalau makruh itu walaupun dibenci oleh Allah tapi tidak sampai kepada siksa di akhirat. Wa turadibuhul ma'siyatu was-sayyi'atu wal khati'atu wal jarimatu wal manhiyyu anhu tahriman wal mazmumu syar'an tahrima. Menyamai akan dosa itu maksiat atau kejahatan, kesalahan, jarimah yang dilarang daripadanya, larangan yang haram, yang dicela celaan yang haram.
Jadi macam-macam ibarat ungkapan daripada dosa itu. Itu apa hukumnya? Maksiat, nambah dosa artinya. Itu apa? Dilarang daripadanya, larangan yang haram. Nah itu artinya adalah dosa pula. Wa wujubuha yakunu fawran ala kulli mukallafin li'alla ya'tiyahul mautu wa huwa asin. Bermula wajibnya tobat itu segera atas tiap-tiap orang yang balik dan berakal, agar tidak datang kepada dia oleh kematian sedangkan dia dalam keadaan maksiat. Nah, jadi melambatkan tobat itu kemaksiatan. Dikhawatirkan datang mati sebelum tobat itu, maka dia berjumpa kepada Allah dengan membawa dosa. Jadi kewajiban tobat itu bersegera. Walidal kila, oleh karena ini dikatakan orang al-ajalah minasyaitan. Bersegera itu daripada godaan syaitan. Kita hendak belakas-lakas, kada ta'anni, kada perlahan. Nah itu adalah bisikan syaitan. Syaitan itu bisa membisiki kita untuk melakukan kebaikan dengan segera, agar kita terburu-buru dengannya sehingga kada sempurna. Illa bisitin, kecuali pada 6 hal, maka bersegera itu diperintahkan. Pertama, at-taubatu, tobat. Kalau kita ada geritik hati untuk tobat, jangan berpikir panjang lagi, segera. Nah lain halnya kita hendak melakukan ibadah yang lain. Misalnya kita hendak melakukan umrah. Nah itu jangan berdadasan, jangan belakas-lakas mengambil keputusan segera umrah. Nah, jangan demikian. Pikirkan perlahan. Munaku umrah, nah mana duitnya, sagan ini mana, sagan itu mana, sagan tinggal ungkus, meninggalin di rumah, atau mana baiknya umrah ini duitnya aku gunakan untuk yang ini yang itu. Nah kalau kita ibadah yang lain itu kada disuruh kita bersegera. Kalau tobat ini begitu ada kita geritik hati untuk tobat kepada Allah, nah segera, jangan pikir panjang. Mun aku tobat ini kena banyak habis harta dibulik akan lawan orang karena banyak harta cuntanan. Nah dalam hati ini ada geritik tobat dalam hati. Nah segera tobat, jangan memikirkan itu, jangan memikirkan panjang-panjang. Nah, karena Allah akan memberikan jalan keluar yang baik. Wassalati, sembahyang idza dakhala waktuha. Nah, sembahyang itu bila sudah masuk waktunya segera. Jangan berpikir macam-macam lagi. Kalau sembahyang sudah masuk waktu, itu disuruh kita segera melakukannya. Yang ketiga, wadabnil mayyiti idza tahaqqaqa mautuhu, menguburkan orang mati bila sudah pasti kematiannya. Nah, ini sudah pasti mati, tanda-tanda hidup sudah kada ada lagi. Nah, jangan menunggu macam-macam lagi, segera dikuburkan. Menyegerakan melaksanakan jenazah itu termasuk suatu sunnah daripada sunnah Nabi. Wa tazwijil bikri idza balagat, mengawinkan yang belum kawin bila mana sudah sampai masanya, sampai usianya. Nah ini disuruh orang yang hendak mengawinakan anak, contohnya jangan berpikir panjang.
karena urusan yang lainnya itu akan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita anak perempuan umpamanya ada yang melamar, orangnya ini bagus, orangnya cukup syaratnya, nah jangan memikirkan lagi hal-hal lainnya, disuruh kita bersegera untuk melakukannya. Wa taqdimit ta'am lidhaifi idza qadima, menghidangkan makanan untuk tamu bila sudah tamunya datang. Nah, jadi tamu datang, hidangkan makanan. Kalau sebanyak tanya dahulu, apabila datang siapa-siapa kawan itu kainan, yang penting bila ada tamu datang beri makani. Nah, itu artinya. Wa qada'id daini idza halla, dan membayar hutang bila sudah sampai timpunya. Nah, ini perkara-perkara yang kita bersegera itu disuruh. Nah, hal-hal lain walaupun ibadah kita dilarang bersegera, itu mesti berpikir terlebih dahulu walaupun itu ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tobat daripada dosa itu di samping hukumnya wajib pula menyegerakannya. Qala Suhaimi wa muqtada kalamin Nawawi anna kauna wujubiha fawriyan muttafaqun alaih bal mujma'un alaih, bahwa keadaan wajibnya tobat itu segera itu sepakat ulama sudah. Kada ada pendapat-pendapat lain. Kada ada pendapat lain. Sama hanya orang hendak berislam, nah kasih islamakan, jangan belambat lagi. Nah, demikian pula kalau ada orang hendak tobat, bertakun kayak apa cara-cara tobat, segera, jangan ditunda-tunda. Itu sudah ijma ulama. Wa qad yaghlatul ba'dul muznibin wa qad yaghlatu ba'dul muznibin fayadumu 'alal israr khaufa ayyatuba wa yanqud wa huwa jahlun. Dan terkadang salah sebagian orang yang berbuat dosa, dia mengekali atas terus-menerus karena takut bahwa dia tobat dan membatalkan tobat. Wa huwa jahlun, itu satu kejahilan. Orang yang merasa bahwa dirinya ini masih belum kawal lagi menghindari dosa, lalu inya maundur tobat tuh kain aja. Nah, ini satu kebuduhan. Idz la yutraku wajibun fawriyun khaufa ayyaka ba'dahu ma yaqta'uh, karena tidak boleh ditinggalkan kewajiban yang segera karena takut bahwa jatuh sesudahnya itu sesuatu yang memutuskannya. Fa illam yatub fawran kana ta'khiruhu ma'siyatan wahidatan. Jika dia tidak tobat segera, maka melambatkannya itu adalah merupakan satu kemaksiatan. Walaupun ia melambatkan tuh seminggu, nah, kada dihitung per hari dosanya kada. Nah, orang ini berbuat dosa lalu inya kada tobat, sebulan hanya tobat. Nah, sebulan tuh dihitung satu kemaksiatan. Artinya kada per jam dihitung maksiat kada. Fa'in sammama ala fi'ali dzambin kana saniyatan. Nah, jika dia berbuat dosa, kada tobat, berbuat dosa lagi, nah hanya dihitung dosa yang kedua itu. Khilafan lil Mu'tazilah, bersalahan bagi golongan Mu'tazilah fi qaulihim, pada perkataan mereka, innaha ta'addadu bi ta'addudis sa'at. Nah, golongan mazhab Mu'tazilah yang bukan ahlu sunnah itu mengatakan bahwa kalau kita melambatkan tobat itu per jam dihitung dosa. Tapi ini bukan golongan ahlu sunnah. Kalau golongan ahlu sunnah, nah kita melambatkan tobat itu dosa, tapi dosanya dihitung satu.
walaupun sebulan, walaupun setahun, tetap dihitung satu kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana sembahyang yang kita tinggalkan tanpa keuzuran. Nah, ini sembahyang ini wajib segera diqadha. Di samping dia wajib segera tobat, mengqadhanya itu wajib segera. Nah, kada boleh memperbuat ibadah-ibadah sunat lain sebelum dia membiriskan ini. Misalnya orang kada sembahyang zuhur, padahal kada ada alasan yang dibenarkan, sampai masuk waktu asar. Nah, ini mengqadha zuhur itu segera. Lain halnya kalau ketinggalan sembahyang itu karena uzur, umpamanya taguringan, nah pada tahu habis waktu lagi. Nah, mengqadhanya itu sunat bersegera karena dalam keadaan uzur. Misalnya guring pukul 3, pukul 2 malam, bangun pukul 6, habis sudah waktu subuh, boleh aja mengqadha kena imbas sembahyang zuhur, mengqadhanya boleh. Tapi kalau sudah orang bang subuh inya mendengar, kulir bangun, taguring pulang, bangun kayaknya pukul 6. Nah, begitu bangun, habis bersih-bersih, segera mengqadha sembahyang itu. Bila dilambatakannya jadi dosa. Mana dosa sudah meninggalkan sembahyang dari waktunya, ditambah dosa melambatkan qadhaan. Sama halnya puasa. Orang kada puasa itu karena kada uzur. Nah, ini diperintahkan pula segera mengqadhanya, mendahulukan daripada puasa-puasa sunatnya. Qala fi zawajir wa kaunu hadhihi ay tarkit taubati minal kabirah kabiratan zahirun. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa meninggalkan tobat daripada dosa besar itu maka hukumnya dosa besar pula. Amun nang dilambatakan tobat nih, dosanya dosa besar, melambatkannya itu dosa besar juga. Orang berzina, nah, kada tobat-tobat lagi, nah melambatkannya itu ya dosa besar juga. Orang melakukan riba, kaina tobatnya, riba itu dosa besar, melambatkannya pun dosa besar juga. Wa illa mara man addahu wa yusarrihu bihi ma sa'adhkuruhu min al-ahadith wa yushiru ilaihi qawluhu ta'ala wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini dalil wajibnya tobat itu. Asyaratil ayat ma isyarat ayat ila anna adamat taubah, atas kepada bahwa ketiadaan tobat itu khasarun ayyu khasar, kerugian yang sangat rugi. Walidzalik kanat taubatu minal kabirah wajibatan ainan pauran binususil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Oleh karena itu adalah taubat dari dosa besar fardu ain, segera dengan dalil Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Qala al-qadhi al-Baqillani wa tajibu taubatu min ta'khirit taubah. Wajib tobat daripada melambatkan tobat. Orang melakukan misalnya perzinahan. Nah, sudah beberapa hari hanya tak pikir hendak tobat. Ini tobatnya dua. Satu, tobat daripada zina itu sendiri. Yang kedua, tobat daripada melambatkan tobat itu. Jadi sekaligus dua tobat itu. Jadi kalau minta ampun kepada Allah daripada perbuatan zina, umpamanya minta ampun juga kepada Allah daripada melambatkan tobat daripada zina itu. Nah, bila kada jam itu kena dosa zinanya tadi diampuni Allah, melambatkannya itu kada diampuni. Soalnya nang ingnya tobat daripada zinanya aja, padahal melambatkan itu adalah dosa juga. Amma
amma taubatu minas sagirah fawajibatun ainan pauran aidan kama fil kabirah qalahu Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari bal hakal imamul haramain al-ijma' alaih. Adapun tobat dari dosa kecil maka itu wajib segera pula sebagaimana dosa besar. Demikian pendapat Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari, bahkan menghikayatkan Imam Haramain akan ijma' ulama atasnya itu. Wa'lam anna taubata allati tamhul isma tanqasimu ila taubatin an dzambin la yata'allaqu bi haqqun adami wa ila taubatin an dzambin yata'allaqu bi haqqun adami. Ketahuilah bahwa taubat yang menghapuskan dosa terbagi kepada taubat dari dosa yang tidak bersangkut paut dengannya hak manusia, dan kepada taubat dari dosa yang bersangkut paut dengannya hak manusia. Fa'amad darbul awwalu, adapun macam yang pertama, kasyurbil khamar, orang minum arak, ini dosanya hanya kepada Allah. Kecuali pada waktu minum arak itu mabuk, inya baru rusak ampun orang. Nah, waktu minum arak inya mabuk, mamalak orang. Nah, inya minum arak mabuk lalu merampok orang, merusak harta benda orang. Nah, ini itu hubungannya kepada Allah dan manusia. Tapi kalau inya mabuk di rumah surangan aja mabuk, ada berurusan ke orang lain, nah itu urusan tobatnya kepada Allah. Fasyurutuhu syurutut taubah fihi salasatun qala fiz zawajir bal khamsatun bal aksar ala ma ya'ti. Orang yang melakukan dosa yang tidak ada sangkut paut dengan manusia, yang hanya kepada Allah, syarat tobatnya 3, bahkan menurut Ibnu Hajar dalam Zawajir sampai 5, bahkan lebih daripada itu. Nah, syarat tobat daripada dosa nang bersangkut paut hanya kepada Allah. Al-awwalu, yang pertama, an-nadamu ala ma madha ay at-tahassur wa tahazzun alaih, menyesal atas yang lalu, sedih atas yang lalu. Wa inna ma yu'taddu bi in kana ala ma fatahu min riayati haqqillahi ta'ala wa wuqu'ihi fi dzambi haya'an min Allah wa asafan ala adami riayati haqqih. Menyesal, sedih. Nah, menyesal sedihnya itu hanya bisa dikatakan sah bila mana timbulnya menyesal itu atas perasaan dia itu meluputkan menjaga hak Allah. Ini sedih, menyesal membuat dosa dahulu. Karena kenapa menyesal? Karena waninya aku nih lawan Tuhan. Nah, karena waninya aku lawan Tuhan, karena kada patuhnya aku lawan Tuhan. Nah, itu menyesal nang dihitung ngarannya. Orang berbuat dosa itu menyesal itu dianggap tobat apabila menyesalnya itu karena keberaniannya dia kepada Allah. Nah, keberaniannya dia kepada Allah. Falau nadima li hazzin duniyawiyin, jikalau dia menyesal itu karena urusan dunia, ka'ar, seperti aib. Nah, dia berbuat dosa, kemudian ketahuan orang, supan, lalu nya menyesal. Nah, ini ngarannya menyesalnya karena ketahuan orang, karena malu. Audia imalin, atau tersia-sianya harta. Nah, harta digunakannya ke maksiat, harta digunakannya ke maksiat. Menyesal habis duit.
au ta'abi badanin, atau susahnya tubuh, berbuat dosa, garing deh itu, lalu menyesal karena garingnya itu. Au li kauni maqtulihi waladahu, anak dibunuh lalu menyesalnya karena membunuh anak nih. Kenapa anak maka dibunuh? Menyesalnya karena itu. Lam yu'tabar, itu tidak bisa diiktibar. Artinya penyesalannya itu kada sah. Nah, makanya tobat itu kayaknya ada permulaan. Ada permulaannya tobat itu. Nah, sehingga bisa dia menyesali dosa itu karena keberaniannya dia kepada Allah, karena kejahatan dirinya, lalunya menyesal. Nah, itu penyesalan nang dipandang, penyesalan nang dipakai. Qala Suhaimi wa amman nadamu lil khawf minan nar awit tama'i fil jannah fasahih annahu taubah binaan ala annal amal li ajli thawab wa khawfil iqab min maratibil ikhlas. Adapun menyesal karena takut dari neraka, ini mendengar orang berceramah, orang yang melakukan ini nantinya masuk ke dalam neraka, diazab dengan macam-macam azab. Nah, makanya suah melakukan itu, biasa melakukan, lalunya menyesal, nah takutan masuk ke dalam api neraka. Atau ingin surga itu kada bisa dicium baunya, apalagi sampai masuk ke dalamnya. Orang yang durhaka kepada orang tua, menurut hadis Nabi ke itu, orang yang melakukan ini kada akan bisa masuk surga. Maka ini pernah melakukan itu, lalu inya sedih, lalu menyesal, maka ini aku kada kawa ke surga mati, maka ini durhaka lawan ibu bapak, kada kawa ke surga mati, lalu inya menyesal dosa-dosa dahulu itu. Nah, pendapat yang benar bahwa itu termasuk tobat juga, artinya diakui penyesalannya itu, karena membina atas bahwa beramal karena mengharap pahala, takut daripada siksa, itu termasuk bagian martabat ikhlas juga. Memang yang paling baik tadi menyesal itu menyesal karena dia kada bisa melaksanakan hak Allah, menyesal karena dia ini sangat berani kepada Allah. Nah, itu menyesalnya lebih baik daripada menyesal mengharapkan surga, menyesal karena takut api neraka, walaupun sama-sama masuk dalam penyesalan yang diterima. Fa'in raja'a aniz zambi khawfal iqab summiyat ta'iba. Jika dia itu kembali daripada suatu dosa karena takut siksa Allah, maka itu dinamakan tobat. Kenapa ikam sembahyang? Maka dulu kada sembahyang, nah aku tobat dah, aku takutan kada sembahyang kena mati ke neraka. Nah, ini sudah termasuk bagian daripada tobat itu. Wa hadza huwa ar-ruknul a'zam, ini menyesali tadi adalah rukun yang paling besar daripada rukun-rukun tobat. Li'annahu muta'alliqun bil qalbi, karena itu menyesal itu hubungannya hati. Wal jawari taba'un lahu, anggota itu mengikuti bagi hati. Menyesal itu hati. Makanya tobat ini kada ada perbuatannya, karena menyesal itu di hati. Dan orang menyesal di hati itu dimanapun ini bisa. Ada orang yang tobat rahatan duduk di pelataran, ada orang yang tobat rahatan mengendarai kendaraan. Jadi kada mesti beukrak sajadah, beudu, kada mesti itu mahadang tobat. Misalnya dalam hatinya ada geritik hendak tobat, kayak aja madang bah maghrib, kada usah madang bah maghrib. Nah, tobat tuh kada sarana imbah maghrib, dimanapun bisa dilakukan, karena itu urusan hati. Faiza nadimal qalbu, bila hatinya sudah menyesal, in qata'at anil ma'asi, maka terputuslah anggotanya dari maksiat.
Farajaat, maka kembalilah anggota itu birujuihi, dengan kembalinya hati. Wa hadza huwal iqla. Nah, ini yang dinamakan dengan mencabut diri daripada kemaksiatan. Walidakila ay wa alaihi al-usuliyun at-taubatu an-nadamu faqat li khabari an-nadam taubah. Oleh karena itu, menurut ulama usul bahwa taubat itu adalah menyesal. Karena otomatis bila menyesal berhenti berarti, dan kada akan mengulang lagi. Nah, itu ngarannya menyesal. Jadi menurut ulama usuliyin bahwa taubat itu rukunnya hanya satu, menyesal. Wa ammal azmu ala adamil audi, adapun bercita-cita atas tiada maulang, wal iqla'u, dan mencabut diri dari maksiat filhal pada ketika itu pasamaratun nadam, itu buah penyesalan. Bila orang menyesal, itu sudah pasti buahnya berhenti, sudah pasti buahnya kada akan mengulang lagi, ngarannya gini menyesal. Nah, kalau masih mau ulang berarti kada menyesal ngarannya. Jadi mencita-cita kada akan kembali, berhenti melakukan maksiat pada ketika itu buahnya penyesalan. Walaisa bisyartain, bukan dua syarat lahu bagi penyesalan. Listihalatihi, karena mustahilnya menyesal itu, bidunihima, tanpa berhenti dan kada maulang lagi. Jadi mun disingkat tuh, kan tobat itu ada 3 ajar. 1 menyesal, 2 berjanji kada maulang lagi, 3 berhenti. Nah, amun disingkat cukup 1. Bahwa tobat itu intinya adalah menyesal, menyesali perbuatan dosa, yang menyesalnya itu karena Allah. Nah, dengan sendirinya bila menyesal tuh berhenti, dengan sendirinya ini kada akan mengulang lagi. Nah, itu dengan sendirinya. Wa ajabal awal, dan menjawab oleh ulama golongan pertama, bi annahu innama khussa bizikri li annahu mu'zamu arkaniha, kabar seperti hadis al hajju arafah. Nah, sebagian ulama ada yang tetap mempertahankan bahwa tobat itu mesti 3. 1 menyesal, yang kedua rukunnya itu berhenti, yang ketiga janji kada mau ulang lagi. Nah, mesti 3 itu, ujar pendapat ulama yang lain lagi. Nah, jadi ada khilaf, ada mengatakan tobat itu bila menyesal itu sudah tobat ngarannya. Ada pendapat lagi bahwa kalau menyesal saja kada cukup, mesti janji kada mau ulang lagi dan mesti berhenti. Nah, kemudian wa dzakara Abu Nasrin al-Qushairi an walidi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.